Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang senantiasa istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 125, wattabi millata Ibrahim hanifa wattakhadullah Ibrahim khalila. Dan ikutilah oleh kalian agama Ibrahim yang hanif. Dan Allah tabaraka wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Dan kekasih ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, adalah tingkatan tertinggi dalam hal mahabbah. Khalil, kekasih yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala jadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai khalil, sebagaimana Allah tabaraka wa taala juga jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil. Hal ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala yang menyebabkan Allah tabaraka wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi kekasihnya, menjadi seseorang yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah dikarenakan ketakwaan dari Nabi Ibrahim tersebut. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang telah berhasil melewati ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, yang dia telah sukses melewati ujian tersebut, berhasil melewatinya, sehingga dia mendapat derajat khalil atau kekasih dari Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 124, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli zalimin. Allah tabaraka wa taala katakan ketika Allah tabaraka wa taala menguji Ibrahim bikalimatin fa'atammahun, dengan ujian-ujian yang Allah tabaraka wa taala berikan, maka Ibrahim berhasil atau sukses melewati ujian-ujian tersebut. Kemudian Allah tabaraka wa taala katakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama, sungguhnya aku telah jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Yaitu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melalui ujian demi ujian. Dan begitu banyak jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ujian yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kekasihnya ini, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau sampai kepada derajat yang paling tinggi, yaitu Khalilur Rahman, kekasih Allah tabaraka wa taala. Dan memang seperti itu halnya, seseorang yang ingin menaik derajatnya, ingin naik tingkatan dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya, dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya, maka dia akan diuji, mengalami ujian-ujian, melewati fase ujian yang dengannya apabila dia sukses melewati ujian tersebut, maka dia akan naik pada tahapan atau tingkatan selanjutnya. Seorang dari kelas 1 ingin naik kelas 2, maka ada ujiannya, ada ulangannya. Kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, ya terus
Dan setiap fasal tersebut, setiap tingkatan tersebut, maka ada ujian yang mana dengannya menjadikan seorang pengajar tersebut ya dapat menilai ini santri tersebut atau murid tersebut apakah pantas untuk naik kelas atau tidak. Ya begitulah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga mengalami ujian demi ujian yang sangat banyak sekali. Kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum. Bagaimana yang pertama adalah Allah tabaraka wa taala uji Nabi Ibrahim ini dengan bapaknya. Ya. Ayahanda yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ternyata adalah seorang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, bahkan dia adalah pembuat patung tersebut. Ya. Orang-orang yang termasuk orang yang bikin patung. Ya. Musyrik, syirik kepada Allah tabaraka wa taala, menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Bahkan patung-patung yang disembah oleh orang-orang kufar tersebut adalah bikinan bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ini ujian yang luar biasa jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Ya, orang yang pertama ya harus didakwakan adalah bapaknya sendiri. Ya, orang yang sangat dicintai sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ya, nanti akan dapati berapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mendoakan bapaknya, akan tapi tidak dibenarkan untuk memohonkan ampun kepada orang-orang kafir. Ya, ini ujian yang luar biasa. Allah tabaraka wa taala kata dalam Quran surah Maryam, "Idz qala li abih," ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, lima ta'bud." Baik. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam Quran surah Maryam, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'ah." Wahai ayahandaku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lima ta'budu ma la yasma', kenapa engkau ibadahi patung yang tidak bisa mendengar, wala yubsir, dan juga tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'ah, dan patung itu pun tidak bisa memberikan ya manfaat bagi dirimu. Ya, dia melihat tidak, mendengar tidak. Ya, bahkan tidak bisa menjaga dirinya. Ya, kalau ada penyakit-penyakit, ada wabah, dia yang disemprot oleh manusia, disemprot dengan disinfektan. Padahal ini Tuhan kok disterilkan. Ya, gimana ceritanya? Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, wahai ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Ya, kenapa engkau sembah tuh patung yang dia tidak mendengar, kemudian tidak pula melihat, dan tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi dirimu? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan dakwahnya kepada bapaknya, "Ya abati, wahai ayahandaku, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik." Telah datang kepadaku, wahai ayahandaku, suatu ilmu pengetahuan yang engkau belum mengetahuinya, yang engkau belum tahu tentang ya ilmu tersebut, engkau belum dapat hidayah, belum dapat penjelasan tentangnya. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya, maka aku akan tunjukkan kepada engkau jalan yang lurus, yaitu jalan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ikutilah aku, hai bapakku. Ya, engkau tidak tahu, belum datang kepadamu ya penjelasan dari Rabbul Alamin. Ya, ikuti aku. Dia dakwahkan bapaknya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya dakwahkan ayahandanya. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, "Ya abati, la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya." Wahai bapakku, jangan engkau ibadahi setan tersebut. Ya, jangan jadi sekutu-sekutu setan. Ya, yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya setan itu kana lirrahmani asiyya, yang bermaksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, setan itu maksiat kepada Allah. Ya, jangan engkau jadi teman-temannya setan. Jangan engkau beribadah kepada setan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan, "Ya abati, inni akhafu an ayyamassaka azabun min rahman fataku lisyaitani waliya." Wahai ayahandaku, sungguhnya aku takut ya, bahwa engkau akan ditimpa oleh azab yang pedih dari Ar-Rahman,
dari Allah Taala, dan engkau menjadi ya teman-temannya setan. Ya, diazab sama setan nanti di api neraka. Aku khawatir wahai ayahandaku, kalau engkau terus dalam kesyirikan seperti ini, ya engkau akan menjadi apa? Wali-wali setan, menjadi saudara-saudaranya setan. Kemudian apakah ayahanda Ibrahim ya menerima dakwah anaknya begitu saja? Jawabannya tidak, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, bapaknya tidak terima. Padahal yang namanya anak tidak mungkin ingin menyesatkan bapaknya, tidak ingin bapaknya celaka. Ya. Akan tapi ayahandanya tidak terima. Apa kata bapak Ibrahim? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, bencikah engkau dengan Tuhanku? Kenapa engkau tidak suka Tuhanku, wahai Ibrahim? Bencikah engkau? Ya, orang bapaknya tukang jualan Tuhan. Dia bikin patung, dia yang jual. Ya. Masa engkau benci? Ini penghasilan bapak dari sini nih. Kalau orang tidak ada menyekutukan Allah, tidak laku lagi misalnya patungnya mungkin. Ya. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Alihah. Ya. Dia tidak katakan ilah, alihah jamak. Kemudian bapaknya mengatakan apa? La illam tantahi. Apabila engkau tidak berhenti, wahai Ibrahim, tidak berhenti dakwah tauhid, tidak berhenti mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Taala, la illam tantahi la arjumannaka, maka sungguh-sungguh akan aku rajam engkau. Ya, bapak sama anaknya. Ya. Ibrahim, kalau engkau tetap dakwah tauhid, nanti aku rajam nih. Dirajam sama siapa? Bapaknya ingin mengancam Ibrahim alaihissalatu wassalam. La arjumannaka, ya sungguh-sungguh ya akan aku rajam engkau. Wahjurni maliya. Kemudian Nabi Ibrahim pun diusir sama bapaknya. Ya. Ya. Di sini jamaah yang muliakan Allah Taala, ya kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim melewati ujian yang sangat berat sekali. Ya. Mendakwahi orang tua yang sangat dicintai. Siapa dari kita tidak cinta sama bapaknya, tidak cinta sama ibunya? Ya. Ternyata dapat tantangan, ya ditentang dakwah tersebut. Dan pada waktu itu, ya Nabi Ibrahim usianya masih sangat muda. Jadi disebutkan bahwasanya usia Nabi Ibrahim masih 16 tahun. Akan tapi beliau ya bersabar atas ujian dari Allah Taala. Kemudian beliau juga diuji dengan orang kampungnya. Ya, orang kampungnya pun ternyata ya tidak kalah. Ya, diuji oleh Allah Taala dengan apa? Dengan penduduk yang hidup bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan orang yang tinggal di desanya, orang satu kampung, orang satu desa. Dalam Surah Al-Anbiya ayat 52 Allah Taala katakan, "Idz qala li abihi wa qaumihi." Ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, ya, kepada kaumnya, "Ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun." Apa nih patung-patung yang engkau sembah dia? Yang kalian ya minta sama patung-patung ini? Apa ini patung-patung ini? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Apa yang mereka katakan jamaah yang muliakan Allah Taala? Dan ini juga menjadi hujjah ya bagi orang-orang hari ini yang mereka menyekutukan Allah Taala. Apa yang dia katakan? Wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami dapati bapak-bapak kami dulu itu nyembah patung-patung ini. Ya. Wajadna aba'ana laha 'abidin. Ternyata bukan baru sekarang orang mengatakan seperti itu. Kenapa engkau kerjakan amalan kesyirikan ini? Ini kan udah nenek moyang kita, bapak kita, datuk gitu udah ngerjakan dah. Ya, maka kita ikuti kata mereka. Padahal amalnya adalah amalan yang keliru, yang salah, yang menyelisih sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mereka senantiasa berhujjah dengan adat dan tradisi seperti ini. Ya, sebagaimana orang kampungnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini pun berhujah kepada Nabi Ibrahim. Ya, setelah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga mereka tidak ada lagi hujah, tidak bisa membantahnya. Karena apa? Karena agama Islam ini adalah agama yang ilmiah, yang fitrah, yang tidak mungkin orang untuk dapat membantahnya, tidak mungkin. Ya, maka senjata terakhirnya apa? Ya, dia katakan wajadna aba'ana laha abidin.
ini dulu datuk-datuk kami udah kayak gini, orang-orang tua kita juga dulu udah seperti ini ngerjakannya. Apa kata Ibrahim alaihissalatu wassalam? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Apa kata Ibrahim? Oh, kalau kayak gitu antum dan datuk-datuk antum dulu itu semuanya sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Salah dulu semuanya itu. Ya, artinya enggak mesti nenek moyang kita itu benar, jamaah yang Allah taala. Enggak mesti bapak kita itu benar. Enggak mesti datuk kita itu benar. Ya, bisa jadi itu salah. Sebagaimana Ibrahim, bapaknya Ibrahim salah, kaumnya salah, dan nenek moyangnya pun ya ternyata salah juga. Ya. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Antum salah. Kenapa? Kalau kalian menyekutukan Allah taala, ya, kalian salah, sesat. Bapak kalian menyekutukan Allah, bapak kalian pun sesat. Datuk kalian menyekutukan Allah, mengambilkan tandingan bagi Allah taala, menyembah patung-patung selain Allah taala, kalian ambil mereka yang tidak pantas untuk kalian sembah, maka itu pun sesat juga. Artinya antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ya, antum dan bapak-bapak antum itu, ya, dan bapak di sini artinya bapak ke atas, ya, bapak, kakek, buyut, dan terus itu aba, ya, semua berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya menyimpang dari siratul mustaqim, ya, menyimpang dari jalan Allah taala, menyimpang dari millat Ibrahim, ya, agama yang mentauhidkan Allah taala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala anhu mengatakan di antara sebab orang ini sangat, ya, sulit sekali untuk menerima dakwah tauhid, ya, orang menyimpang dari siratal mustaqim ini, di antaranya adalah mereka senantiasa berpegang dengan tradisi, tidak mau jauh dari tradisinya, tidak mau jauh dari nenek moyangnya. Apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya selalu saja benar di kepalanya, taklid, ikut-ikutan. Ya, padahal misalnya nenek moyangnya itu tidak tahu. Kalau nenek moyangnya tahu, ya, seandainya datuknya dulu tahu, ya, faham, misalnya datuknya pun akan meninggalkan sebenarnya. Kalau seandainya memang orang yang bertakwa kepada Allah taala, ini tradisi, ya, tradisi yang nyeleneh terus saja diikuti. Kita tidak katakan semua tradisi itu salah, tidak. Ya, kita tidak katakan semua tradisi itu menyimpang, sesat, tidak. Ya. Yang mubah tafadhol kerjakan. Ya. Yang mubah tafadhol. Misal walimah, biasanya walimah di mana? Di rumah laki-laki atau rumah perempuan? Ya, ini tidak ada dalil. Ya. Laksanakanlah walimah di rumah laki-laki, gitu. Tidak ada. Ya. Maka ini kembali kepada uruf, kepada tradisi. Oh, tradisinya Ustaz, walimatul usul di mana? Di rumah perempuan. Tafadhol. Tidak kita tentang. Kenapa? Karena memang tidak ada larangan dalam syariat Islam. Hukum asalnya apa? Mubah, boleh, tafadhol. Ya, selama dalam koridor syar'i. Ya, tidak, ya, ikhtilat laki-laki perempuannya, tidak ada musik, ya, tabarut juga terselamatkan di sana. Ya, tafadhol. Ya, bukan berarti setiap tradisi itu salah, enggak. Ya, makanya sebagian orang-orang yang benci kepada dakwah sunnah, mereka senantiasa membenturkan antara apa? Orang dakwah sunnah ini dengan tradisi. Kita katakan tidak, jamaah dengan Allah taala. Ya. Agama Islam tidak menentang tradisi. Akan tapi apabila di sana terdapat tradisi yang nyeleneh, yang di sana melanggar hak Allah taala, yang di sana melanggar hak Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita sampaikan ini tradisinya salah. Tradisinya harus diluruskan, dibenarkan sesuai dengan agama Islam, agama Allah taala. Tradisi yang ikut agama, ya, tradisi ini yang ikut kepada aturan Allah taala, bukan aturan Allah yang ngikut tradisi, dibikin agar aturan-aturan ini disesuaikan dengan tradisi yang ada. Maka nanti rusak agama Islam ini. Karena berapa banyak tradisi-tradisi tersebut yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Di Pontianak saja misalnya, ya, tradisinya orang Sambas dengan orang Sintang udah beda. Nanti ada Islam versi Sintang, Islam versi Sambas, Islam versi Bengkayang, Islam versi Ketapang. Ini baru di Kalimantan Barat. Belum lagi di Indonesia, belum lagi di dunia. Subhanallah, berapa banyak Islamnya jadinya kalau seperti itu. Tentu ini tidak benar, jamaah yang dimuliakan Allah taala. Akan tetapi tradisi ini yang kita bawa kepada Islam yang bertentangan dengan agama Islam, ya, kita tinggalkan. Yang sesuai tafadhol tetap diambil. Ya, silakan, tidak ada masalah. Tapi apabila melanggar hak Allah taala, misal di sana ada tradisi yang ternyata kesyirikan, ya,
dia tradisi syirik, misalnya apa, memberi sesajen kepada penunggu lautan. Ya, dia baru panen, mendapat nikmat dari Allah Taala. Ternyata hasil panennya dikasih makan kepada Abdul Laut, penunggu lautan, Nyi Roro Kidul misalnya. Ini menyekutukan Allah Taala. Allah yang memberikan rezeki, dengan rezeki tersebut dia sekutukan Allah Taala. Artinya tradisi ini bertentangan dengan hak Allah Taala. Maka kita tinggalkan, tidak benar nih tradisi. Harus diluruskan nih, tidak benar, salah. Sampaikan kepada manusia ini melanggar hak Allah Taala. Kemudian begitu juga melanggar hak Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Rasul? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih oleh Allah Taala untuk apa? Untuk menyampaikan syariat Allah Taala. Allah utus malaikat Jibril, Allah sampaikan yang Allah cintai, yang Allah benci kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Makanya ibadah hanya boleh sesuai dengan perantara atau apa yang diajarkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Taala kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apabila di sana ternyata terdapat tradisi, ya, tradisi yang ternyata itu bertentangan dengan sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada makan-makan setelah kematian misalnya, ya ini tradisi, naam tradisi, ya. Akan tapi ini ibadah, mereka mengharapkan ya pahala di sisi Allah Taala, ta'budiyah, bahkan seolah-olah orang kalau tidak ada melakukan acara tersebut, ritual tersebut, ya maka ini telah keluar dari syariat Islam, udah salah, ya, tidak mengerjakan sunnah kata mereka, kayak kucing saja katanya kan, ya mati udah selesai gitu. Ini dari mana ceritanya? Rasulullah SAW anaknya meninggal, ternyata tidak ada makan-makannya. Rasulullah SAW istrinya meninggal, tidak ada makan-makannya. Ya, paman yang sangat beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal waktu perang Uhud. Ya Rasulullah sedih, tidak ada makan-makan, mengumpulkan para sahabat untuk makan-makan. Tidak ada ternyata. Artinya ini tradisi ini ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya udah, ya maka kita tinggalkan. Kenapa? Karena yang ini harus kita dahulukan nih. Ya, yang kita dahulukan adalah hak Allah, hak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, hak Allah sebagai Rabb dan hak Nabi yang mulia sallallahu sebagai utusan Allah Taala. Sebagai konsekuensi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, di sini jamaah yang Allah Taala, ya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala anhu bahwasanya tradisi ini sangat sulit untuk diubah, dan di antara sebab orang itu ya banyak terhalang dari menggapai hidayah. Dan ini Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu mendakwahi kaumnya ini, ya Nabi Ibrahim masih sendirian. Ya, beda dengan kita pada hari ini, antum dakwahkan sunnah Nabi, dakwahkan tauhid, subhanallah udah banyak kaum muslimin yang kenal sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Udah banyak kaum muslimin yang mentauhidkan Allah Taala. Nabi Ibrahim sendirian. Ya, Nabi Ibrahim sendirian pada waktu itu. Masih muda. Ya, kemudian nanti baru Nabi Lut, ya, yang dakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian nanti baru istri beliau Sarah, ya, yang beliau nikahi di Syam. Ya, baru nanti ada. Ya. Tapi pada waktu itu semua orang kampungnya masih syirik semua. Ya. Dan diantara kebiasaan dari orang kampungnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, orang desanya di sana tempat beliau sallallahu alaihi wasallam ini tinggal, ya mereka memiliki hari raya yang senantiasa mereka kerjakan. Ya, hari raya itu dia kerjakan di luar kampung. Acaranya itu harus keluar kampung gitu kan, bukan dalam kampungnya, bukan dalam desanya. Jadi mereka keluar semuanya pada hari tersebut, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau ikut. Nabi Ibrahim bilang, apa, anak sakit nih. Ini tauriyah. Ya, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya sakitnya adalah sakit kolbunya gitu kan, sakit hatinya melihat ya Allah Taala senantiasa disekutukan. Ya, mereka haflah mereka tadi, ya hari raya yang mereka adakan di luar kampungnya tadi itu adalah ritual kesyirikan, ya, penggalan ramai, hura-hura, kemudian nanti menyekutukan Allah Taala. Nabi Ibrahim tidak mau ikut. Dalam rangka apa? Menjaga hak Allah Taala. Dan ternyata ini nanti yang menjadi penghalang Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga tidak pede untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya. Makanya dalam hadis dari Abu Hurairah yang panjang sekali hadis tersebut, Nabi Ibrahim SAW nanti sewaktu dimintai oleh manusia, ya, untuk memohonkan syafaat kepada Allah Taala, Nabi Ibrahim dipusingkan dengan 3 hal. Ya, aku pernah 3 kali berdusta. Yang pertama adalah ini tadi, berdusta, mengatakan bahwasanya dirinya sakit sehingga tidak mau, ya, ikut. Enggak mau ikut apa? Enggak mau ikut dikutukan Allah Taala. Ya.
Kemudian yang kedua adalah nanti tauriah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Ibrahim ya mengatakan bahwasanya ya yang menghancurkan patung-patung itu adalah ya patung yang paling besar, padahal yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim dalam rangka menjaga hak Allah Taala. Ya, nanti orang-orang ini setelah semuanya keluar kampung kan tinggal Ibrahim alaihissalatu wassalam sendirian di kampungnya. Ya, Nabi Ibrahim hancurkan tuh patung-patung mereka. Subhanallah, dihancurkan dengan kampak dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwasanya yang dihancurkan dengan menggunakan kampak. Kemudian setelah dihancurkan patung-patung tersebut, Tuhan mereka dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam letakkan kampak ini pada patung yang paling besar. Ya, karena ini adalah fitrah, ya fitrah tauhid kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang mana di antara sekian banyak tuhan-tuhan mereka itu tetap ada satu Tuhan yang paling super. Banyak tuhan-tuhan mereka, satu yang paling besar. Maka diletakkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya kampaknya itu ya di tangan siapa? Patung yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini kabur, pergi, udah ngancurkan itu, enggak. Ya, Nabi Ibrahim tidak pergi, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, Nabi Ibrahim tunggu mereka pulang nih. Kenapa? Ingin iqamatu hujjah. Ya, menjelaskan tentang apa? Sesatnya keyakinan mereka ini, salahnya keyakinan mereka ini. Akhirnya orang kampungnya pun pulang, datang. Ya. Dan betapa kagetnya mereka, ternyata mereka dapati Tuhan mereka udah hancur gitu kan. Dirusak sama seseorang. Mereka bingung, ini siapa ini? Akhirnya ya tertujulah pada satu nama, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Ya memang korinahnya menunjukkan ke situ. Ini yang tidak suka sama Tuhan-Tuhan kita ini, kata mereka ini Ibrahim. Ada pemuda itu yang tidak suka emang itu. Nah, sering ngajak kita untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kita ini. Dan yang kedua apa? Dia tidak ikut sama kita, dia sakit katanya. Tinggal dia sendirian di kampung. Ya. Maka dihadirkanlah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, disidang di hadapan mereka. Ya, kemudian apa dikatakan Ibrahim ini tadi? Ya, bohong yang kedua, yang tauriyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim mengatakan, "Tidak, bukan ana yang hancurkan." Padahal siapa yang hancurkan? Memang Ibrahim alaihissalam yang hancurkannya. Ya, Nabi Ibrahim katakan, bukan ana yang hancurkan nih. Ya, kok bisa bukan antum yang hancurkan? Kau lihatlah tuh kampaknya di mana, katanya kan. Lihat, ada punya mata kan? Lihat kampaknya di mana? Ya, kampaknya ada pada siapa? Patung yang paling besar tadi. Tanya dia tuh ngancurkan tuh. Subhanallah. Terdiam mereka, jamaah mereka Allah Taala. Gimana ceritanya nih? Ibrahim, jangan ngolok-ngolok kami, Ibrahim. Antum tuh itu patung tidak bisa ngomong. Ya, bagaimana bisa dia bicara sama kami? Antum tuh itu patung tidak bisa gerak. Gimana dia bisa ngancurkan yang lainnya? Janganlah ngolok-ngolok kami kayak gitu. Nah, ini kesempatan Ibrahim alaihissalam. Ini cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, antum udah tahu itu patung bisu, ya, tidak bisa ngomong, ya, buta, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa dengar pula. Ya, antum udah tahu itu patung tidak bisa memberikan maslahat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menghancurkan, tidak bisa memberikan antum kenikmatan. Kenapa antum sembah? Udah terdiam mereka. Ya, tidak bisa lagi. Dan lagi-lagi senjatanya ya ahlul dolal gitu kan, orang-orang yang sesat ini, yang mereka menyimpang dari shiratal mustaqim adalah apa? Yang pertama tadi, kalau tidak dia bilang kembali pada nenek moyang. Yang kedua adalah dengan main kekerasan. Ya. Karena kenapa? Mau adu argumen lagi bisa tidak sama Ibrahim? Tidak bisa, udah. Ya. Dalilnya kuat sekali, kokoh sekali. Ya. Akhirnya apa? Main kekerasan. Ya. Mereka ingin apa? Dibakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini ujian lagi jamaah yang Allah Taala. Ya, udah dapat teman-teman atau warga kampungnya mencukupkan Allah, dan ini jelas tidak enak sekali. Ya, antum kalau mentauhidkan Allah Taala, di sekeliling antum ada ahlu syirik, ya, orang-orang yang senantiasa maksiat, ya, orang-orang yang senantiasa minta sama patung terus. Antum lihat tiap hari itu, ya Allah, tersiksanya hidup di sana. Kita saja misalnya, subhanallah, ya, hidup di lingkungan yang sana, orang putar dangdutan misalnya tiap hari, suaranya nyaring, ya, musik. Ini maksiat pada Allah Taala. Ya, Imam 4 mazhab sepakat semua tentang haramnya musik. Kita dengar aja tidak enak rasanya. Ini baru musik ini. Ya, tentulah dengarkan musik tidak sampai pada tingkatan kekufuran, enggak. Ya, apalagi orang-orang yang dia menyekutukan Allah, minta sama patung, yang jelas sekali kafirnya, gitu kan. Tentu tidak tenang. Ini ujian berat sekali Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Ya, berat sekali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ternyata beliau mampu melewatinya, gitu kan, tetap tegar, ya, mentauhidkan Allah Taala. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap, ingin dibakar, ya, ingin dibakar oleh mereka. Kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini ujian yang selanjutnya yang menimpa Nabi kita Ibrahim alaihissalam, ya, Khalilur Rahman, Khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar, ya, oleh umatnya. Oleh siapa yang bakar? Penduduk kampungnya, ya. Karena apa? Apakah karena mempertahankan hartanya, mempertahankan jabatannya, ya, mempertahankan harga dirinya, mempertahankan duitnya gitu? Enggak. Karena orang terkadang ya, mati-matian kelahi untuk apa? Cuma karena untuk sekedar ya rupiah, berapalah harta tersebut. Ya. Hanya sekedar menjatuhkan saudaranya hanya untuk apa? Untuk meraih jabatan, mencari apa? Kursi, meraih suara. Ya. Nabi Ibrahim tidak lakukan seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Akan tapi apa? Nabi Ibrahim ya akan dibakar oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Taala tersebut dikarenakan dia mengesahkan Allah Taala. Karena mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Taala saja. Ya. Mempertahankan keimanannya kepada Allah Taala. Nabi Ibrahim dibakar. Ya, dibakar oleh penduduk kaumnya, penduduk desanya tersebut, oleh kaumnya, ya. Dan sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi mereka itu melempar, apinya besar sekali, subhanallah, ya, dari mungkin banyak ranting luar biasa besar, dan mereka saking panasnya tidak berani mendekatkan secara langsung, akan tapi mereka bikin seperti ketapel, diletakkan Nabi Ibrahim, kemudian ditarik, kemudian nanti kan akan meluncur, gitu kan, meluncur. Nah, jadi mereka tarik, kemudian sok Nabi Ibrahim itu meluncur, terbang, datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Atas izin Allah Taala. Apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, hallaka ilayya hajah. Ya. Hallaka ilayya hajah. Wahai Ibrahim, butuh bantuan enggak? Masya Allah. Siapa yang nawarkan bantuan? Apakah kepala desa? Apakah gubernur? Apakah presiden? La, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ya, menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Ya, hallaka ilayya hajah. Ya, apakah engkau butuh bantuanku wahai Ibrahim? Kita subhanallah, ya, kalau dapat musibah, dapat masalah, kena tawarkan bantuan seperti itu, oh nah, jelas nih, udah terbang nih, itu udah kayak api di depan, udah siap, ya. Subhanallah. Kita lihat ini bagaimana Khalilur Rahman, ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Amma ilaika fala, adapun kepada engkau aku tidak butuh bantuan, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Amma ilallah fan'am, adapun kepada Allah, iya, aku sangat butuh bantuan dari Allah Taala. Anda tidak butuh antum wahai Jibril, ya. Antum itu makhluk, Anda juga makhluk. Akan tapi Anda butuh bantuan dari siapa? Dari Rabbul Alamin, dari Allah Taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah Taala. Ya, maka apakah Allah sia-siakan mengorbankan hambanya? La. Ya, Allah tidak akan sia-siakan. Apa Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Anbiya? Allah Taala katakan, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah Taala katakan apa? Ya, wahai api, jadilah dingin dan keselamatanlah untuk Ibrahim. Ya. Subhanallah. Allah tidak akan nyanyiakan pengorbanan kita, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Antum capek belajar nuntut ilmu, antum capek menegakkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diejek oleh teman-teman, dikatakan Wahabi, dikatakan ninja, ya, pakai cadar dikatakan ninja, dikatakan tanah cingkrang, dikatakan apa, kebanjiran lah, ya, menuntut ilmu, orang-orang sibuk mencari harta, antum belajar untuk mencari wajah Allah Taala, engkau dapat hartanya kemudian disedekahkan jalan Allah Taala, Allah tidak akan sia-siakan, tidak mungkin Allah sia-siakan. Ya.
Dan kita lihat sewaktu semua urusan diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka masalah itu jadi kecil jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enteng sekali. Nabi Ibrahim serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah. Ya. Apakah apinya jadi dingin? Apinya tetap panas. Ya, bagi orang-orang sekitarnya. Buktinya apa? Itu kayu-kayunya hancur semuanya. Jadi dingin itu untuk Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, tetap panas. Makanya setelah api itu habis, ya udah dibakar semua, berarti baru Nabi Ibrahim keluar. Ya, subhanallah. Pemandangan yang sangat, ya, kejadian yang sangat apa? Menakjubkan sekali. Lalu apakah kaumnya setelah melihat kejadian yang menakjubkan tersebut, melihat mukjizat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Ya. Mereka tidak beriman jamaah. Padahal harusnya mereka beriman dong. Luar biasa. Ya ini udah tidak normal ini. Ya. Gimana bisa? Apa mereka katakan? Oh, ini sahir. Apa? Penyihir. Dikatakan Nabi Ibrahim sebagai penyihir. Ya, tuduhan. Ya seperti itu memang. Ya orang-orang kufar udah jelas mukjizat di hadapan kedua mata mereka. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dialami oleh semua nabi seperti itu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam sewaktu diadu dengan para penyihir, ya penyihirnya Fir'aun, kemudian habis itu semua ular-ular dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat, dia jadi ular yang besar dan makan sihir-sihir mereka semua habis. Ya, dan mereka takjub luar biasa. Begitu juga dengan mukjizat Al-Qur'anul Karim yang menceritakan tentang kejadian-kejadian yang luar biasa, fenomena-fenomena yang luar biasa yang tidak masuk dalam nalar manusia. Bahkan dalam balaghahnya pun luar biasa mukjizat Al-Qur'an, tidak bisa mereka membantahnya. Ya, akan tapi itulah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan tutup mata hati mereka. Allah tutup telinga mereka. Ya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, mereka tuli, buta, ya, bisu, sehingga mereka tidak bisa kembali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa melihat mukjizat yang ada di hadapan kedua mata mereka tersebut. Tidak bisa mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka tetap di atas kekafirannya. Ya, ini kalau udah urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada urusan yang besar. Gampang semua, mudah semua, kecil semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah. Ya, api yang besar saja bisa jadi dingin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Jadilah api tersebut dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya, maka tidak heran kalau misalnya kita lihat kejadian-kejadian menakjubkan, misalnya tsunami kemarin. Tsunami subhanallah di Aceh luar biasa. Ada masjid berdiri kokoh. Ya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak heran. Ini api yang jelas-jelas panas tidak mempan sama Ibrahim. Ya, ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala ta'qilun? Ya, hendakkah kalian berpikir? Harusnya dengan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan makin ngeyel. Ya, makin keras hatinya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, begitu juga nanti ya ujian banyak sekali jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Ibrahim diuji dengan ya sudah menikah nanti ya dengan Sarah, ternyata 100 tahun nikah belum dikasih anak. Ya, belum dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ngasih. Ya, belum diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Berupa anak. Udah 100 tahun minta terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Minta akan diberikan anak yang soleh. 100 tahun minta, belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diuji, ujian demi ujian datang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga nanti mencapai derajat Khalilur Rahman. Ya. 100 tahun tidak dapat anak, akhirnya diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui Hajar. Ya. Lahirlah siapa? Nabi
Ismail. Lalu apakah dibiarkan begitu saja, tidak diuji? Jawabannya tidak, jamaah. Ujian itu datang lagi. Ya Allah kembali uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji apa? Nabi Ibrahim disuruh bawa anak dan istrinya Hajar. Ya, Hajar dan Ismail ini ke mana? Ke Mekah. Dari mana? Dari Palestina. Pada waktu itu Mekah masih padang yang tandus, masih belum seperti sekarang ini. Kok sekarang subhanallah udah metropolitan ya, subhanallah udah kota besar. Dulu enggak ada kehidupan. Ya. Kemudian sampai di Mekah ditinggalkan, lepaskan. Ya Allah, diuji padahal dapat anak susah. 100 tahun baru dapat anak. Ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Perintah Allah tabaraka wa taala. Allah perintahkan. Ya, dia kalahkan keinginan nafsunya, cintanya kepada anaknya tidak mengalahkan cintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Tetap cinta kepada Allah nomor pertama. Ya. Prioritas utama cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam tersebut, ya Hajar pun bertanya kepada suaminya, ya, ini gimana nih ceritanya nih? Ini tengah-tengah padang pasir, ya, ditinggalkan. Maka Hajar bertanya kepada suaminya, engkau titipkan aku dengan siapa, wahai Ibrahim? Kau titipkan aku dengan siapa? Nabi Ibrahim diam saja, jamaah yang Allah tabaraka wa taala, terus berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail kecil pada waktu itu. Ya. Kemudian sampai 3 kali Nabi Ibrahim masih diam. Akhirnya Hajar, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ini sadar, salah nih pertanyaan anak nih. Ya, diubah siyaknya. Ya, diubah metode pertanyaannya diganti sama Hajar. Ya. Dia tanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan?" Dia tanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Kemudian Ibrahim jawab, "Na'am." Ya, inilah perintah Allah tabaraka wa taala. Kemudian apa kata Hajar? "Idzan, ya, kalau kayak gitu udahlah pergi sana." Ya, pergi. Ya, kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Subhanallah, ini iman yang luar biasa jamaah Allah tabaraka wa taala. Keyakinan istrinya tidak kalah sama suaminya. Ya. Ternyata Hajar tidak kalah sama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yakinan kepada Allah tabaraka wa taala, dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Yakinan kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya dari suami yang soleh seperti Ibrahim dan istri yang soleh seperti Hajar, nanti lahir anak-anak yang soleh. Ya, lahir nanti Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ya. Subhanallah. Ya, Allah tabaraka wa taala ingin menguji sejauh mana cinta Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada anaknya, sehingga nanti anak itu membesar di Makkah. Nabi Ibrahim pergi Palestina. Ya. Kemudian nanti datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengaga anaknya. Ya. Makanya dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah tabaraka wa taala katakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara." Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika Nabi Ismail ini, ya, ketika Nabi Ibrahim Nabi Ismail ini telah beranjak dewasa, udah jadi orang, udah lagi tampan-tampannya. Ya, dan ini berat jamaah, ya, lagi cinta-cintanya. Ya. Istilahnya kalau kita punya anak kita sudah jadi orang, sukses, udah jadi orang terpandang. Ya. Maka udah cinta luar biasa nih sama anaknya. Ya. Anaknya soleh lagi gitu kan, udah lama dapat anak, udah suruh tinggalkan, waktu kecil ditinggalkan, ya, udah besar, udah jadi anak yang baik, yang soleh, yang patuh pada bapaknya, ya, disuruh apa? Disuruh sembelih, ya, subhanallah. Ya. Inni arafil manami anni azbahuka, wahai Ismail, aku lihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Dan mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan antum samakan, wahai anakku, ngomong sama anak antum, ana lihat bapak nyembelih antum dalam tidur. Maka kita kata itu setan yang ngasih wahyu. Itu dari setan, itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena antum bukan nabi, la nabi ba'da. Tidak ada nabi setelah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan antum lakukan itu. Nanti mau Idul Adha mimpi pula ya nyembelih anaknya, langsung sembelih, ngarapnya nanti waktu sembelih berubah gitu kan, mati anaknya, ya Allah. Ya, ini dapat ilham dari syaitan. Ya. Akan tapi Nabi beda, jamaah milik Allah Taala. Ini dapat wahyu dari Allah Taala. Ya. Dan lihat bagaimana jawaban Ismail alaihi salatu wassalam. Ini anak yang soleh. Apa kata Ismail? Qala ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ya, berat jamaah yang Allah Taala. Anak yang soleh. Kalau anaknya bandel, kurang ajar, brengsek, mungkin enak aja sembelihnya gitu kan. Ini emang ini kau udah suka nak melawan orang tua, durhaka gitu kan, dapat perintah sembelih, udah langsung aja sembelih gitu. Tapi kalau anaknya soleh, ya anaknya tampan, ya kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, masya Allah, luar biasa, berat. Ya. Tapi apa? Ini dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena cinta kepada Allah Taala melebihi cintanya kepada apapun juga, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada dunia, kepada harta, kepada istri. Dia lakukan kenapa? Perintah Allah. Allah Taala yang perintahkan. Ya. Maka jamaah yang Allah Taala, ya, ini ujian yang Allah Taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya udah enggak jumpa lama dengan anaknya, jumpa disuruh potong. Udah lama punya anak, subhanallah. Ya. Kenapa? Allah ingin menguji. Allah ingin menguji sejauh mana cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah Taala. Ya. Apakah dia lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya? Ya. Ternyata Nabi Ibrahim milih Allah Taala. Dan hari ini jamaah yang mulia Allah Taala, kita sedang diuji oleh Allah Taala. Diuji oleh Allah Taala. Apakah Allah Taala perintahkan kita untuk sembelih anak-anak kita? Nah. Allah tidak perintah kita untuk sembelih anak kita, tidak. Apakah Allah Taala perintahkan kita untuk kita sedekahkan semua harta kita? Tidak. Ya. Allah perintahkan kita untuk kurban. Fasholli li rabbika wanhar, kata Allah Taala. Dirikanlah solat untuk mengingat Rabbmu, untuk Allah Taala. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban tersebut. Allah ingin menguji kita. Apakah kalian beriman kepada Allah Taala? Apakah cinta kalian lebih besar kepada Allah Taala atau kepada harta-harta kalian? Ya, subhanallah. Ya, kadang orang kaya tidak sanggup untuk kurban. Ya, padahal untuk ya holiday sanggup, belanja sanggup, ya, untuk ya subhanallah, ya, dia sanggup untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa dia akhirkan. Akan tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, untuk berkurban, yang mana ini ujian dari Allah Taala, dia tidak sanggup. Ya. Maka bagaimana ya, dia dapat meningkatkan, ya Allah Taala dapat bagaimana Allah Taala akan memilih mereka, bagaimana Allah akan muliakan mereka, sedangkan mereka tidak bertakwa kepada Allah Taala. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Taala dengan ujian-ujian yang banyak, yang akhirnya dia mencapai derajat Khalilur Rahman. Ya, anda rasa ini saja jamaah yang mulia Allah Taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Ya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk ana dan untuk antum semuanya, dan semoga ini dapat memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika.